Hari ini kebetulan topik kita adalah tentang IELTS speaking. Untuk listening, reading, dan writing sudah kita pelajari. Tapi nanti mungkin ada review-review ya. Khusus hari ini kita akan belajar tentang IELTS speaking ya. Saya share juga pengalaman saya 2 kali tes ya di Jakarta di British Council tentang bagaimana tips, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana standar-standar pertanyaannya, bagaimana menghadapi interviewernya, berapa lama waktunya, ya. Kemudian standar menjawabnya bagaimana, nanti saya akan share. Ini saya share materinya. Ya. Nanti di akhir sesi boleh bertanya ya. Jadi ini topiknya tentang speaking, tips and tricks. Bagaimana tips dan triksnya dalam speaking IELTS. Nah, ini adalah suasana ketika peserta sedang tes IELTS ya. Ada ruangan khusus, kemudian ada examiner ya. Examiner ini biasanya native speaker ya. Saya belum jumpa yang lokal. Yang jelas ini adalah native speaker. Kemudian ini adalah pesertanya, ya. Duduknya nyantai, ya. Suasananya tergantung kita ya. Mungkin kita agak grogi atau bagaimana, ya. Tetapi sebisa mungkin kita coba relax ya, nyantai ya. Terkadang halangannya kalau kita grogi, nervous, ide-idenya itu tidak muncul, atau ketika kita mau ngomong lupa di jalan. Jadi usahakan suasananya yang nyantai ya. Bajunya yang formal ya, tampilannya yang meyakinkan, biar examinernya merasa yakin bahwa oh ini cukup confidence ya, dan tampilannya cukup bagus dan meyakinkan. Situasinya kurang lebih begini. Nah, apa saja dalam speaking IELTS ya, waktunya tidak lama, sekitar 11 sampai 15 menit atau kurang lebih 1/4 jam lah ya, tidak lama. Nah, apa saja yang ada dalam speaking ya? Ada 3 bagian. Bagian yang pertama, part 1, itu berupa introduction and interview. Nah, perkenalan dan interview sederhana. Ini waktunya kurang lebih 4 sampai 5 menit. Biasanya examiner ini akan memperkenalkan dirinya sendiri ya. Jadi dia memperkenalkan namanya bahwa dia sebagai examiner. Kemudian menanyakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan di seksi pertama ini, part 1 ini simple, tentang kehidupan sehari-hari. Misalkan, please tell me about your family. Please tell me about your hometown, misalkan. Pertanyaan sederhana. Bagi jurusan bahasa Inggris mungkin bukan masalah ya. Tetapi pengalamannya tetap butuh belajar tips dan triknya, ya. Walaupun secara kualifikasi kita bisa berkomunikasi, ya, dibandingkan yang non bahasa Inggris. Nah, kemudian part 2, bagian yang kedua, itu adalah individual long term. Nah, ini yang agak challenging ya. Pada bagian kedua ini berlangsung kurang lebih 3 atau 4 menit. Nah, biasanya di bagian kedua ini bisa diistilahkan dengan impromptu speaking ya. Jadi diberikan kartunya itu berisi tentang topik dan apa saja yang berhubungan dengan topik itu untuk disampaikan dalam waktu kurang lebih
2 menit. Ya, kurang lebih 2 menit. Biasanya secara teknis, setelah kartu diberikan, dikasih waktu sekitar 1 menit untuk membuat draft, ya, apa saja, ya. Kemudian menyampaikan dalam waktu 1 menit minimal, 2 menit lebih baik, atau lebih dari 2 menit lebih bagus. Nah, nanti langkah-langkahnya akan saya tunjukkan. Kemudian bagian yang ketiga itu two-way discussion. Jadi ada diskusi lebih lanjut. Biasanya ini berlangsung sekitar 4-5 menit. Ya. Ini ada pertanyaan pengayaan yang berhubungan dengan topik di part 2 atau bagian kedua. Nah, jika dilihat bahwa mulai dari part 1 sampai part 3, ini kurvonya dari yang simple, kemudian agak kompleks, kemudian lebih kompleks. Yang mudah, agak sulit, kemudian ya lumayan sulit ya. Tetapi it is no problem. Ya. Jadi pertanyaan pertama nyantai dulu ya, kemudian agak dinaikkan. Nah, kurang lebih waktunya sekitar 11 sampai 14 menitnya. Nah, sekarang kita mulai dengan apa saja sih yang dinilai kriterianya, assessment-nya ya. Yang pertama adalah fluency ya, and coherence, kelancaran dan coherence ya. Jadi kalau semakin lancar ngomongnya, semakin bagus. Ya, upayakan hindari dengan bla 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 habis itu mikir lagi. Nah, kalau lancar enak. Bla 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 bla. Nah, itu lebih bagus fluency. Tetapi fluency saja tidak cukup. Butuh coherence. Coherence itu adalah nyambung antara yang pertama sampai akhir. Biasanya ini menggunakan transition signal semacam first of all, secondly, next, in addition, finally. Nah, jadi nyambung. Nah, jangan sampai ini tidak sistematis loncat-loncat dari A ke Z, balik lagi ke C, habis itu K, balik lagi ke B. Nah, itu tidak coherence, tidak sistematis. Nah, kalau bisa nyampaikannya sistematis dan lancar. Nah, kemudian yang kedua, vocabulary. Vocabulary yang dinilai itu adalah vocab yang kalau bisa agak sedikit advance ya. Jadi ada vocab yang common vocab yang dipakai sehari-hari, ada juga yang advance atau bahkan akademik. Misalkan begini, untuk mengungkapkan I'm very hungry, misalkan ya. Nah, itu akan lebih advance ketika kita pakai I'm starving, misalkan. Nah, menunjukkan bahwa dia punya vocab yang lebih ya, lebih tinggi dari sekedar mengungkapkan dengan gaya very hungry atau I'm very tired, I'm exhausted. Ya. Menunjukkan bahwa perbendaharaan katanya lebih bagus, ya, advance, di level advance. Nah, itu akan memberikan impress yang lebih kepada examinernya. Oh, vocabnya lumayan tinggi ya. Kemudian yang ketiga, range of grammar and accuracy. Nah, ini grammarnya juga dinilai, akurasinya juga dinilai. Grammarnya itu misalnya begini, salah satu tujuan IELTS speaking itu juga untuk mengetahui kira-kira peserta ini tahu fungsi tenses tidak, misalkan ya. Misalkan ada pertanyaan begini, tell me your experience of last holiday, misalkan ya. Nah, ketika ada pertanyaan itu, maka jawabnya pakai tenses simple past ya. Kalau jawabnya last holiday, I go to Surabaya Zoo, for example. Nah, ini fatal, clear ya. Langsung nilainya diturunkan.
Tapi kalau jawabnya last holiday I went to Surabaya Zoo, for example, ya. Nah, itu grammarnya berarti pas. Orang ini berarti tahu fungsi grammar, terutama tenses. Termasuk juga akurasinya, ya. Akurasinya. Misalkan ada pertanyaan begini. Please tell me about your favorite figures, misalkan, ya. Terus dijawab, I like Barack Obama. He speak very well, misalkan. Nah, ini juga jadi catatan. Ya. Seharusnya adalah he speaks very well, ada S-nya. Nah, grammar dan akurasinya ini diperhatikan juga biasanya. Kemudian yang keempat, pronunciation. Pronunciation ini berhubungan dengan bagaimana kata itu diucapkan atau intonasi, stressingnya. Misalkan kata menyebut nama hari, misalkan, ya. I go to school on Wednesday, misalkan, ya. Nah, seharusnya adalah Wednesday. Nah, ini pronunciasinya kurang pas, ya. Atau berhubungan dengan intonasi naik turun. Nah, ini juga penting. Jadi yang disampaikan tidak datar. Last holiday I went to Surabaya Zoo and I bought souvenir, I saw many elephants. Nah, intonasinya ini datar, ini nggak enak, ya. Harus ada intonasinya, ya, stresnya. Last week I went to Surabaya Zoo. Jadi apa? Ada intonasi naik turun sehingga kalau native like itu akan lebih bagus. Nah, ini adalah penelitian, ini adalah assessment, ya, apa yang dinilai. Untuk standar ini biasanya nilainya kalau 6 itu sudah cukup bagus, itu 6, ya. Untuk persyaratan S2 misalkan 6 itu sudah lumayan, ya. Kalau saya dulu 7,5 ini untuk apa speakingnya, ya lumayan lah. Tapi ini sifatnya subjektif, ya. Oleh karenanya bagaimana kita memberikan impress kepada examinernya bahwa oh ini cukup confidence untuk bicara bahasa Inggris sehingga nilainya cukup bagus. Nah ini yang dinilai. Selanjutnya perbagian, ya, kita coba sampaikan. Bagian pertama itu adalah introduction and interview, ya. Ada beberapa tips yang bisa saya share di sini. Yang pertama adalah don't repeat a questions, ya. Kalau bisa jangan mengulangi pertanyaan. Misalkan ada pertanyaan begini, what's the most interesting thing about your hometown? Kemudian dijawab, the most interesting thing about my hometown. Nah, biasanya kan kecenderungannya kita, ya, mengulang yang ditanyakan, ya, kalimatnya diulang. Kalau bisa jangan, ya. Ini menunjukkan bahwa dia tidak kreatif, terus tidak bisa mengimprove jawaban. Kita bisa cukup pakai it is, misalkan, ya. It is Heroes Monument, for example, ya. Atau bisa juga pakai ekspresi yang lain. Most people find this interesting because, ya, ini penambahannya, ya. Atau bisa juga dicari sinonimnya. Most people find this fascinating because, ya, ini dikasih sinonimnya dicari sehingga tidak sama. Jadi bahasakan dengan bahasa yang lain, di paraphrase istilahnya. Nah, kemudian tips yang kedua adalah never say I don't know. Nah, walaupun kita tidak tahu, ya, upayakan tidak menjawab I don't know. Misalkan examinernya bertanya, what is the most favorite place in your hometown? Misalkan. Apa, ya? Saya lahir di rumah saya, tapi saya tidak tahu. Nah, kalau bisa jangan I don't know, ya. Nah, bagaimana caranya?
You can make up, ya. Ngarang nggak apa-apa, ya. Asal tetap konsisten dan realistis, ya. Fakta itu tidak harus, karena yang dinilai adalah skill komunikasi bahasa Inggris kita. Nah, ini terutama nanti dipakai di part 3 atau part 2 ya. Jadi kalau bisa jangan bilang I don't know, I'm sorry sir, I don't know. Habis itu udah. Nah, kalau bisa you can make up your answer ya. Improve saja. Kemudian setelahnya adalah giving full answer. Kalau bisa jawabannya itu yang panjang, jangan yang pendek-pendek. Nah, kita bisa pakai metode RADS ya. Give a reasons, ya, alasan. Offer an examples, kasih contohnya. Give details, bisa tambah ekstra informasi, details, atau speculate, ya, rencana-rencana ke depan. Misalkan ada pertanyaan, what job would you like to do? Kemudian dijawab saja, I want to be a teacher. Habis itu udah, klik. What job would you like to do? I want to be an entrepreneur. Klik. Nah, kalau bisa jangan, ya, kasih informasi tambahan. Ya, bisa alasannya because I like this bla 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 misalkan. Nah, karena biasanya examiner itu kalau menemukan peserta yang jawabannya pendek, nah, itu ini kadang-kadang kalau examinernya baik gitu, come on, suruh ngomong lagi, suruh ngasih tambahan, come on. Jadi nggak cuma pendek saja ya. Nah, di sini contohnya ini misalkan I've always wanted to be a vet because I love animals and I think it would be a very rewarding job. Dikasih alasan apa? Atau pertanyaan model begini, what skills do you need for these jobs? Cukup dijawab. Misalkan dijawab, what skill do you need for these jobs? We must have a good communications. Bisa, krik. Kalau bisa dikembangkan ya. Bisa dikasih contoh misalkan ya. Misalkan di sini, I think you need to be sensitive to people's feeling. If you are dealing with their sick or injured pets, you need to be honest but also appreciate how they might be feeling. Ya. Jadi dikasih contoh ya. Nah ini juga, misalnya pertanyaan ini, where do you come from? I come from Surabaya. Krik. Where do you come from? I come from Sidoarjo. Krik. Kalau bisa ditambah, ya. Nah ini bisa ditambah detail, misalkan it is well known as a religious center, ya, and it's really crowded for most of the year, ya. Kalau misalkan Surabaya, I come from Surabaya. It is well known as heroic city, atau it is the second biggest city in Indonesia, misalkan. Nah, kasih informasi tambahan atau details. Atau bisa juga speculate. Do you often go out to restaurants? Nah, misalkan ya. Walaupun sebenarnya nggak pernah ya ke restoran ya. Seringnya ke warung kopi misalkan. Warung dekat kampus. Ini gimana ya ke kantin? Gimana ini? Nah, bisa juga di make up ya. Jangan cukup dijawab misalnya, do you often go out to restaurants? I seldom go out to restaurants. Yes, I do. Misalkan gitu. Kalau bisa sambil dilengkapi. Ya. Fortunately, since I had my baby, no. If I had the chance, I'd likely look to eat out more often, especially in Chinese or Italian restaurants. Ya. Jadi ini spekulasi ya. If I have extra time, I plan to go to a nearest restaurant.
the nearest restaurant misalkan ya. Jadi dikasih ini rencana seperti itu. Jadi intinya ketika ditanya upayakan dikembangkan jawabannya ya. Jangan hanya pendek-pendek saja. Ya. Tapi jangan juga terlalu panjang banget ya sampai examinernya oke. That's enough. Kadang-kadang begitu ya. Kalau jawabnya panjang, oke. But it is okay. Lebih baik panjang banget daripada pendek sekali. Ya. Nah, ini contohnya ya, examples ya. Ada beberapa topik dalam part 1 ini, salah satunya family. Nah, pertanyaan yang sangat sederhana. Kalau topiknya family, maka pertanyaannya berhubungan dengan family. Nah, misalkan, do you have a large family or small family? Kalau pertanyaan ini, jangan cukup dijawab, yes, I have a small family. Sudah. Klik. Kalau bisa dikasih details ya. Yes, I have a large family. It consists of my father, my mother, yeah, and 2 brothers, for example. Jadi dikasih ekstra informasi. Can you tell me something about them? Yeah. How much time do you manage to spend with members of your family? What sort of things do you like to do together? Did or do you get on well with your family? Nah, ini kalau bisa dikembangkan. Ya, ada banyak topik yang lain itu adalah food and cooking. Ya, pertanyaannya, what kinds of food do you like to eat? What kind of new food would you like to try? Do you like cooking? Do you prefer home cooked food or food from restaurants? Misalkan ya. Jadi ini temanya tentang food and cooking ya. Ada banyak sekali tema, bisa sampai 50-an tema. Nah, bagaimana tipsnya? Kita inventarisir atau di internet banyak ya, topik yang sering dipakai dan standar menjawabnya. Nah, kebetulan waktu itu saya dapat topik tentang robot, itu juga ada ya, juga ada topik tentang friendship, juga ada ya, tentang environment ada. Nah, jadi topik-topik tertentu diberikan. Nah, ini adalah model answer ya. Ini adalah contoh model jawaban. Topiknya misalkan tentang hometown, maka pertanyaannya seputar hometown. Where is your hometown? Is there much to do in your hometown? What are the people like in your hometown? Nah, cara menjawabnya ini misalkan pertanyaannya, where is your hometown? My hometown's in Hanoi, which is the capital city of Vietnam. It is located in the north of the country, yet really far from the southern Chinese border. Yeah. Nah, ini dikembangkan dengan details. Misalkan saya ditanya ini, where is your hometown? My hometown is Surabaya. Yeah. It is the second biggest city in Indonesia. Yeah. It is usually well known with heroic cities. Nah, jadi dikasih ekstra informasi. Ya. Is there much to do in your hometown? Nah, ini ada juga pertanyaannya. Ya, what are the people like in your hometown? Orang-orangnya bagaimana di sekitar rumahmu, sekitar tempat lahirmu? Ya, tipikal orangnya. Ini juga pertanyaannya. Nah, topik yang lain tentang books. Ini familiar ya, kalau books ya. Ini nanti waktunya tinggal 6 menit ya. Nanti mati. Habis mati nanti ini ya, gabung lagi dengan alamat yang sama ya. Saya akan percepat penjelasannya. Books. Ini topik yang umum ya, books. Lumayan gampang. Kalau dapat topik yang gampang enak ya. What kind of books do you like to read? Ya. Walaupun
Ya, walaupun kita tidak punya banyak buku ya, tetapi you can make up the answer ya. Nggak apa-apa, disesuaikan. Do you read the same kind of books now that you read when you were a child? Yeah. When do you think is the best time to read? Nah, ini ada standar jawaban, nanti bisa sambil dibaca. Nah, terkadang dalam part 1 ini kita menemukan pertanyaan yang kita mungkin tidak paham ya. Misal, ada pertanyaan begini, what is your typical day? Nah, itu kira-kira jawabnya gimana ya? Kan itu istilah yang mungkin kurang familiar ya. Ya, kira-kira jawabnya gimana itu? What is your typical day? Misalkan. Maka ketika kita tidak jelas, ya, kalau kita langsung menjawab, maka itu tidak konsisten. Jadi pertanyaannya apa, jawabannya apa, kadang tidak tepat ya. Nah itu mispersepsi namanya. Nah itu kalau tidak tahu kita itu akan mengurangi nilai. Salah satu tipsnya bisa nanya, I'm sorry, can you repeat please? Ya misalkan tidak dengar atau kurang paham ya. Atau bisa juga minta tolong untuk lebih diperjelas ya. I'm not getting your questions ya. Can you repeat please? Nah misalkan gitu ya. Lebih baik daripada menjawab sesuatu tapi nggak nyambung. Nah, pertanyaannya A, jawabannya B. Nah, kurang pas ya. Nanti akan sangat mengurangi nilai. Ya. Ini 4 menit lagi mati. Ini saya